Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, di sini sudah ada yang tahu belum? Apa saja sih keutamaan bulan Ramadan? Nah, iya. Keutamaan bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk berpuasa. Ada lagi? Ya, pada bulan Ramadan juga adalah waktu di mana diturunkannya Al-Quran atau disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, ada lagi? Ya, pada bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar atau disebut juga dengan malam 1000 bulan. Nah, ada lagi? Ya, pada bulan Ramadan juga kita diperintahkan untuk berzakat. Nah, mengapa sih kita harus tahu keutamaan bulan Ramadan? Nah, kita belajar mengetahui keutamaan bulan Ramadan ialah supaya pada bulan Ramadan yang akan datang kita dapat berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan segala perbuatan kebaikan dan beribadah kepada Allah. Nah, langsung saja ya. Ada yang tahu gak sih apa itu bulan Ramadan? Nah, langsung saja ya ke yang pertama, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa anak-anak? Keutamaan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ialah bulan yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Nah, dalam kalender Hijriah ada 1 bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala ibadah dan perbuatan baik, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan juga disebut bulan yang mulia. Karena apa? Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena di dalamnya banyak sekali keutamaan. Apa saja keutamaannya? Tadi apa saja tadi? Yang pertama ialah berpuasa. Apa anak-anak? Berpuasa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa selama 1 bulan, yaitu dalam bulan Ramadan. Nah, kewajiban berpuasa ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, selama bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk puasa selama 1 bulan. Nah, anak-anak sudah ada yang pernah berpuasa belum? Nah, pinter. Nah, kita harus senantiasa belajar berpuasa sedini mungkin supaya kita terbiasa dengan berpuasa sunnah pada hari-hari yang lain. Kemudian, apa ya keutamaan bulan Ramadan yang kedua? Nah, selanjutnya ialah ada nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ialah waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Nah, sebagai umat muslim, dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, sudah tentu kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran diturunkan pertama kali itu pada bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran biasa disebut dengan nuzulul Quran, yang diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan. Nah, ingat ya, 17 Ramadan itu adalah waktu pertama kali diturunkannya Al-Quran atau disebut juga dengan nuzulul Quran. Nah, selanjutnya keutamaan bulan Ramadan ialah ada malam Lailatul Qadar. Apa anak-anak? Malam Lailatul Qadar. Nah, dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Nah, kita tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu tiba dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Maka kita harus senantiasa beribadah kepada Allah selama bulan Ramadan supaya kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, jika seseorang beribadah pada malam itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya seperti beribadah 1000 bulan. Nah, banyak sekali pasti ya pahalanya. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian keutamaan yang selanjutnya yang nomor 4 ialah tentang perintah berzakat. Pinter. Nah, zakat ialah merupakan salah satu rukun Islam. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta kita yang dimiliki oleh kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya atau orang yang berhak menerima. Nah, zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan ialah namanya zakat fitrah. Nah, berupa makanan pokok pada suatu negara. Nah, karena kita Indonesia, makanan pokok di lingkungan kita ialah beras. Maka kita dianjurkan untuk berzakat fitrah menggunakan beras. Nah, hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau diwajibkan untuk setiap muslim. Nah, kalian sudah paham kan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan? Nah, bila belum paham, kalian dapat mempelajari buku catatan kalian yang
sesuai dengan tadi apa yang telah Ibu sampaikan, atau bisa juga baca-baca di buku paket yang telah disediakan. Nah, untuk memastikannya, kalian bisa isi pertanyaan-pertanyaan pada halaman 85 ya. Bisa? Ya, silahkan kerjakan. Sudah? Ya, kalau sudah, sini kumpulkan. Nah, setelah kita mempelajari tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, diharapkan kita senantiasa membiasakan diri untuk berpuasa pada bulan Ramadan dan menjalankan kegiatan-kegiatan kebaikan, terutama pada keutamaan-keutamaan yang hanya terjadi pada bulan Ramadan. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.